Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Coba hari ini dulu berdoa ya Pak. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dulu ya. Vicky Alfiansa. Hadir Pak. Muhammad Amin. Hadir Pak. Devi. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah kali ini kita akan mempelajari sejarah proses masuknya Islam ke Nusantara. Tapi sebelum itu, ingat nggak minggu lalu belajar apa? Mengenai itu Buddha Pak. Apa? Good job, amin. Habis itu apa lagi? Hasil kebudayaan Pak. Oke, good. Nah, saya mau tanya ke Amin. Masuk ke agama Hindu Buddha apa sih maksudnya? Maksudnya Hindu Buddha. Agama Hindu aja deh. Kalau saya masuk ya? Gak tahu Pak. Enggak. Oh, lupa. Iya Pak, nggak belajar. Lupa Diki. Ini Pak ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Vaishya. Oke, good. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, saya akan memberikan video pemandu dulu ya. Iya Pak. Boleh, Pak. Masyarakat bertutur Tiongkok di seluruh negara memiliki berbagai bidang adat istiadat dan budaya. Di antara setiap budaya tersebut ada budaya lain di perjalanan yang berbiasa. Wayang terada dulu dikenal sebagai sedikit yang tahu bahwa dalam proses aktivitas Islam, wayang telah berkembang menjadi suatu alat dakwah dengan memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam setiap seni, seperti cerita wayang yang sudah dibuat sesuai dengan ajaran Islam. Masuknya agama Islam di Indonesia pada abad ke-15 membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Begitu pula wayang telah mengalami masa kemajuan, pengaruhan besar-besaran dan Nah, saya mau nanya ke Diki. Tadi kamu video itu mau apa video itu? Video ini Pak, wayang Pak. Wayang ya? Ya, video wayang. Kenapa tiba-tiba ada kaitan dengan wayang dan Islam? Itu nggak? Jadi Pak, wayang itu akulturasi Islam buat dakwah. Kalau menurut Diki gimana? Ya, Pak, betul. Saya sependapat sama Diki bahwa wayang itu adalah salah satu media akulturasi dari penyebaran agama Islam di Nusantara. Jadi wayang itu sebagai pertunjukan, seni pertunjukan yang bisa ditonton oleh orang banyak. Maka dari itu banyak orang yang memahami Islam itu dari pertunjukan wayang tersebut, Pak. Oke, sebagai awalnya, kamu nih dari kecil suka lihat wayang nggak? Dari kecil. Kenapa? Nah, saya wayang itu ada sebagai pesan masuk ke agama Islam ke Nusantara.
orang tuh menjadi distract dengan agama Islam itu karena karena zaman dulu itu para alim ulama menggunakan wayang sebagai messenger atau sebagai komunikasi budaya agama Islam ke masyarakat khusus ke Jawa ya. Nah, apa itu Islam? Nah, ini nggak kami. Apa itu Islam? Islam itu agama apa? Nah, nggak apa-apa. Islam itu adalah agama yang dibawa dari Muhammad Pak. Islam Ramadan dia. Kenapa sih Islam sebenarnya itu? Ada batu juga. Ayo dikit. Pas punya kerajaan Hindu Buddha Pak. Kalau kami, Abad 13 Pak. kalau kita lihat dari sejarah ya, masuknya Islam itu pun sekitar abad 5 atau 6 Masehi ya, setelah Bentuknya. setelah Nabi Isa kan setelah awal Masehi, nah Muhammad ini dia abad 5 atau 6, 5 dan 6 Masehi itu baru masuk ke dunia ini, baru dari Muhammad. Nah, kira-kira kapan nih kita masuk ke Indonesia? Nah, kira-kira apa ya? Itu pemasangan diri, terus juga potong nih nanti nih. Ya. Ini dapat kita bisa kasihkan ya. Ya. Baik, Pak. Oke. Nah, coba Amin baca ini. Siapa asal usul masuknya Islam ke Nusantara Pak? Menurut sejarawan pada abad ke-13 Masehi, Islam sudah masuk ke Nusantara dibawa oleh kerabat Muslim Pak. Ia sambil berdagang oleh para pedagang Muslim sambil berdakwah Pak untuk menawarkan ajaran Islam kepada penduduk. Nah, good. Amin. Ada kisah hadis berlarang belajar di negeri Cina ada perbedaan? Kenapa? Nah, secara konteks itu belajar di negeri itu tuh belajar tentang dagang ya. Belajar bagaimana berniaga dengan baik. Terus juga bagaimana zaman dulu tuh menganggap kita sebagai poros perdagangan. Nah, makanya kita lihat nih masuk ke Islam Nusantara konteksnya dagang apa sih? Rempah, terus juga dagang kalau yang ada di Arab juga ke Nusantara. Dia dagang pun dia membawa apa budaya kultur di bawah seperti itu. Nah, coba Diki baca ini. Terdapat 3 teori tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama ada teori sejarah yang dipelopori oleh ahli sejarah Samuel. Menurutnya agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang penjara pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Persia yang dipelopori oleh Hussein Hidayat menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Persia atau Iran. Yang ketiga ada teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam langsung dibawa oleh pedagang Mekah pada abad ke-7 Masehi. Oke, ini hanya teori utama juga Islam Nusantara. Tapi basically dari 3 teori ini adalah menggunakan apa? Perdagangan ya. Iya. Dia berdagang, dia sambil berdagang sambil membawa kultur, sambil membawa budaya. Kalau kita lihat teori sejarah, tapi ini dimulai pada abad 13 nih. Daripada sejarah. Tapi kalau kita baca teori Persia, pedagang-pedagang Persia inilah yang membawa agama Islam. Nah, kalau teori Mekah, dia pedagang Mekah ini yang bawa ini kita abad 7 Masehi ini. Basically dengan berdagang ini kita bisa mengenal Islam. Kalau ada dagang kita nggak mungkin merasa beda. Mungkin kita agamanya apa? Hindu, mungkin kan? Iya, mungkin di Palestina kita bisa melihat Bupa, ya. Iya, Kalau Pak. kita tidak masuk Islam dan Islam ini ya. Betul, Pak. Nah, ini foto ini proses sampai Islam
adalah teori Mekah, teori Persia sebagai salah satu proses masuknya Islam ke Nusantara. Yang kedua, berikan analisis kalian apa saja saluran islamisasi sebagai sarana penyebaran Islam yang masih relevan pada masa kini. Oke, kali ini Bapak berikan kami ini yang untuk peserta ini untuk ada diskusi dan juga saling bincang-bincang materi. Tapi ini adalah sebuah belajar kalian ya, jadi kalian harus scan. Kalau kalian buka video visual ini, audio visual ini tidak seperti ini. Kalau kalian lebih enaknya belajar yang mana nih, ya kan? Yang ini kan, senyaman kalian. Oke? Oke, Pak. Ini yang pertama ini ya. Ayo, bisa dulu. Oke, ya. Iya, Pak. Mana Pak yang pakai? Nih, pakai ini ya. Iya, Pak. Kamu lincang dengan kamu ya. Diskusi ya. Iya, Bang. Ya, udah lah. Ya. Scan dulu ya, Pak. Iya, scan dulu. Yes. Oh, udah nih, Pak. Kamu jangan sekian segini dulu Coba, ya. coba ini, Pak. Iya benar. Jadi maksudnya ya kan betul lagi, Pak. Oke. Betul. Jadi kalau kata saya mah udah. Oh, Pak. Ya udah, dulu kamu Selebihnya beng-beng. Beng-beng. Gimana? Mantap. Wi-Fi kan nanti langsung sini kan? Iya, betul. Sudah saya buat ini. Oke. Dan presentasinya gimana, Pak? Nanti salah satu kamu ada satu presentasikan ya. Oke. Siapa? Pak udah nih, Pak. Udah, Oh, Pak. udah. Presentasinya Ayo coba, Pak. kamu ini presentasinya sama Oke. kita. Amin. Amin belum? Siap. Oke, Jadi Pak. begini, Pak. Soalnya aja baca. Jadi melalui diskusi kelompok ini kita bisa memahami, Pak, mengenai pembelajaran proses masuknya Islam ke Nusantara. Itu ada 3 teori, Pak. Mujarot, Persia, sama Mekah. Melalui media pernikahan, dagang, pendidikan, dan juga budaya atau kesenian, Pak, wayang. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Oke, good. Sudah mau habis. Ya. Jadi kesimpulannya itu adalah kita bisa mengenali bagaimana proses masuk Islam ke Nusantara ya. Dari teori udara, juga teori Persia, teori Mekah, gimana semuanya perdagangan. Ya, Pak. Perdagangan, bagaimana cara mereka berdagang sambil membawa kultur, budaya dan agama sehingga bisa menyebar ke ranah Nusantara ini. Ada pertanyaan? Saya cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Minggu depan kita kira-kira akan mempelajari kerajaan Nusantara. So kalian sebelum belajar pastikan bukan belajar dulu nih materi tentang kerajaan Nusantara yang ada di Indonesia ini ya. Oke. Ya. Coba webinar dulu Pak. Sebelum pulang, ini kita baca doa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bismillah.